apakah 9 karunia fruit itu memang seperti yang Bible bilang hanya untuk orang-orang tertentu, misalnya yang menyembuhkan hanya untuk orang menyembuhkan? Gimana sih menafsirkan? Mungkin kita ingat Bible verse-nya yang mana? Apakah sebenarnya kita harus mengambil semua 9 itu dan menggunakannya gitu? Apa sih penafsiran yang benar? Nah, di 1 Yohanes 3 19 ayat 23 dikatakan, kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah, dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya dalam nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus pada kita. Jadi di sini dikatakan perintah yang baru adalah supaya kita percaya dalam nama Yesus dan kita saling mengasihi. Nah, tapi hati manusia itu seringkali terkondem ya, tertuduh gitu. Jadi makanya saya percaya salah satu hal yang cukup menghalangi orang untuk mendapatkan janji-janji Tuhan itu karena hatinya menuduh sendiri. Karena mereka tuh merasa bersalah, mereka merasa nggak layak. Sini dikatakan hati kita, jikalau hati kita tidak menuduh, kita punya keberanian. Jadi kalau kita mungkin berdoa dalam bahasa kita sendiri dengan jiwa kita, itu hati kita mungkin menuduh. Akibatnya kata-kata kita juga ya Tuhan, saya sudah berdosa dan sebagainya. Jadi itu malah menuduh gitu. Padahal Roh Kudus tahu bahwa Allah Bapa tuh melihat kita di dalam Kristus. Kita tuh sempurna seperti Kristus. Roh kita udah bersatu dengan roh Dia. Jadi kita punya keberanian mendekati Allah dan apa saja yang kita minta kita memperolehnya karena kita tahu kita tuh sudah dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Kita berasal dari kebenaran di sini dikatakan kan. Jadi kita jangan bergantung pada doa kita dengan jiwa kita, dengan hati kita, karena sudah terkontaminasi gitu dengan dunia ini gitu. Jadi kita betul-betul kalau kita berdoa dengan roh, takat dengan roh kudus, Tuhan mendengar gitu. Nah, sekarang kita lihat Rasul Paulus, rasul terbesar ya, yang memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Di sini dia katakan di 1 Korintus 14 18, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Jadi dia sendiri berbicara dalam bahasa roh. Kemudian dikatakan, aku suka, I wish ya, aku harap juga di sini bisa berarti, supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat dalam arti untuk sesama ya, untuk jemaat. Tapi dibilang, saya kepengen kamu tuh berbahasa roh dan juga bernubuat. Kemudian dikatakan juga, karena itu saudara-saudaraku, usahakan dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat dan jangan melarang orang berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi kalau orang berkata-kata dalam bahasa roh, dia berdoa bahasa roh, jangan dilarang gitu. Sekarang banyak ya orang-orang yang mungkin juga nggak suka ketika orang lain berbahasa roh gitu. Tapi jangan larang. Paling kalau mau bilangin, ya bilangin misalnya untuk private, karena kalau di jemaat mungkin banyak yang tidak mengerti. Nah, di 2 Timotius 1 ayat 6 dikatakan, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Nah, kita lihat sebelumnya ya. Penumpangan tangan itu biasanya terjadi ketika baptisan Roh Kudus, kemudian mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan mereka bernubuat. Nah, kalau kita lihat karunia apa sih yang bisa kita kobarkan gitu ya. Kita tahu ada 9 karunia Roh Kudus kan. Word of knowledge, word of wisdom, discernment of spirit, prophecy, tongue, interpretation of tongue, faith, healings, miracles gitu. Jadi, tapi kalau kita lihat dari semua gift atau karunia-karunia Roh Kudus itu, apa sih yang bisa kita kobarkan? Sebetulnya itu cuman bahasa roh. At our will. Jadi, kita bisa pada saat kita mau, kita berdoa, pada saat kita berhenti, ya kita berhenti. Karunia yang lain mana bisa? Misalnya healings atau miracles gitu. Itu betul-betul gift ya, Tuhan yang kasih gitu. Tapi bahasa roh ini itu satu-satunya karunia yang kita bisa lakukan at our will gitu, at any time gitu. Jadi itu betul-betul luar biasa. Bayangin, dan itu adalah karunia yang Tuhan kasih buat kita supaya kita menang di dunia ini. Nah, memang ketika kita percaya, kita selamat masuk surga, that's fine. Tapi kan kita masih di bumi, kita ngadepin segala macam. Spiritual warfare, tantangan, kesulitan gitu. Kita perlu.
kita perlu dunamis ini, kita perlu weapon ini gitu. Jadi jangan settle dengan ya hadiah utama, tapi yang lain-lainnya nggak diambil. Misalnya ya kita dapat mobil, harganya miliaran, tapi terus kita dapat juga. Jadi karena dapat mobil, kita dapat nih free maintenance seumur hidup. Ya kita ambillah free maintenance. Masa kita bilang ya udah saya udah happy kok dengan mobilnya, nggak usah free maintenance. Jadi kalau saya mau ganti oli lah apa segala macam ya bayar sendiri aja. Ngapain? Kita udah dikasih gitu. Kita ambil gift, semua gift dari Tuhan kita ambil gitu. Apalagi itu gift powerful weapon untuk kita menang dalam hidup gitu. Ngapain juga kita tolak. Nah, sekarang gimana sih caranya dapet gitu ya? Di Lukas 11 ayat 10, 13 dikatakan, karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa mana di antara kamu jika anaknya minta ikan, akan memberikan ular pada anaknya ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan berikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus pada mereka yang meminta kepadanya. Jadi ya kita mesti tahu dulu bahwa posisi kita, status kita, kita adalah anak, kita bukannya budak ya. Kita ya kalau kita melayani, kita bisa melayani, tetapi status kita adalah anak, bukan budak. Dan kalau anak, Bapak mendengar, kita minta, ya itu kan hadiah dari dia. Dia akan berikan gitu kepada kita yang meminta. Di Galatia 5, sini dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi jangan menghadap Tuhan tuh kayak kita tuh budak gitu ya. Kita tuh anak gitu. Saya katakan kamu lepas dari Kristus kalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Hukum Taurat do's and don'ts ya. Lakukan ini, jangan lakukan ini. Kita udah lihat sebelumnya hukum yang tertulis itu mematikan tapi Roh Kudus itu memberikan hidup. Oleh hukum Taurat kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kalau kita ngikutin roh udah otomatis kita nggak akan menuruti keinginan daging. Nggak usah mikirin hukum lagi, kita ikutin roh aja, itu udah otomatis keinginan daging itu hilang gitu ya. Nah, tapi kita lihat di sini. Karunia roh itu dijelaskan di 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14. Di tengah-tengahnya 1 Korintus 13 ini dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, jadi bahasa manusia nggak cuma satu, bahasa malaikat juga nggak cuma satu. Ada banyak bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Perlu kita ingat. Kemudian di Efesus 3, 17-20 dikatakan, oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah, dan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi banyak orang yang tanya gitu ke saya juga, gimana sih caranya kita punya karunia roh, berbahasa roh dan sebagainya. Tapi sebetulnya kalau menurut saya intinya adalah kita berakar dan berdasar dalam kasih. Karena ketika kita berakar dan berdasar dalam kasih, terus kita minta itu otomatis ya Tuhan akan kasih gitu. Jadi yang kita cari itu adalah intimacy, persekutuan dengan Tuhan, dengan givernya, bukan giftnya. Jadi dengan orang yang memberi, tapi bukan dengan pemberiannya. Bayangin kalau kita punya anak kita cuma minta aja. Dia senang ketika kita kasih, tetapi dia sendiri nggak mengasihi kita gitu. Kan kita sedih kan? Tapi ketika dia mengasihi kita dengan sukacita memberikan hadiah gitu kan, itu otomatis gitu. Jadi kita jangan fokus kepada karunia-karunia itu, tapi kita fokus kepada Tuhannya itu, kepada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, pada kasihnya Dia gitu. Dan saya perhatiin ya, orang-orang yang agak sulit untuk menerima karunia roh atau karunia berbahasa roh ini, biasanya ya, nggak semua, tapi biasanya adalah orang-orang yang sebelumnya tuh punya pandangan yang salah, keliru, atau
meremehkan gitu loh. Kalau misalnya dulunya awalnya dia mungkin salah, pernah dapat pengajaran yang salah, terus masuk ke otaknya, alam bawah sadarnya. Dan kemudian setelah itu misal dia mendapat pengertian yang baru, dia kepengen gitu, itu sepertinya agak susah, lebih susah ya dibanding orang yang ya dari awalnya memang udah polos gitu, udah percaya aja gitu. Nah, itu gampang banget terima karunia-karunia roh gitu. Jadi maksudnya makanya itu pentingnya kita berdasar dan berakar di dalam kasih, di dalam pengertian yang benar tentang Tuhan. Hubungan kita yang benar dengan Tuhan. Karena ketika itu dengan lebih mudah untuk kita terima karunia-karunia dari Roh Kudus. Saya merasakan sendiri, seperti Rita bilang, begitu saya berbahasa roh, hatinya lebih tenang, hatinya lebih, kayaknya lebih diingetin, yang terutama yang paling penting, bahwa Tuhan menyayangi saya gitu, God loves me gitu kan, diingatkan gitu. Nggak tahu kenapa gitu, selalu Roh Kudus itu selalu mengingatkan kamu tuh dicintai, you are loved, everything's gonna be okay because God is beside you gitu. And saya jadi, mau tanya sama Rita, apakah 9 karunia fruit itu memang seperti yang Bible bilang hanya untuk orang-orang tertentu, misalnya yang menyembuhkan hanya untuk orang menyembuhkan? Gimana sih menafsirkan? Mungkin Rita ingat Bible verse-nya yang mana gitu, saya aja lupa. Apakah sebenarnya kita harus mengambil semua 9 itu dan menggunakannya gitu? Apa sih penafsiran yang benar? Gitu Thank you, aja, Dewi. Rita. Very, very good question. Jadi 9 karunia roh itu di 1 Korintus 12 ya, kalau kita lihat. Itu sebetulnya dibilang kan enggak semua, apakah semua orang bernubuat? Enggak semua orang bernubuat gitu kan. Apakah semua orang bisa memberikan mukjizat? Enggak semua orang memberikan mukjizat. Jadi di situ dikatakan bahwa sebetulnya nggak semua orang, karena itu diberikan sebagai hadiah, is a gift ya, namanya juga karunia. Dan salah satunya adalah berbahasa roh. Dan berbahasa roh di situ, itu adalah yang tadi saya bilang. Jadi makanya ada dua macam bahasa roh. Yang pertama itu di depan publik. Di depan publik berbicara kepada banyak orang mengenai perbuatan-perbuatan Tuhan. Seperti yang terjadi di Kisah Rasul 2. Itu adalah karunia, salah satu karunia di 1 Korintus 12. Tetapi ada lagi yang namanya berbahasa roh untuk doa pribadi. Nah kan tadi kan aku kasih lihat kan dua. Nah aku percaya semua orang percaya itu bisa mendapatkan bahasa roh untuk doa pribadi. Karena itu to build ourselves, untuk membangun kita sendiri, gitu kan, untuk immune system, untuk kita mendoakan orang lain, bersyafaat, intercede gitu ya, at our will. Jadi setiap waktu kita bisa berdoa gitu. Tetapi memang nggak semua orang dikasih karunia untuk berbahasa roh di depan orang, di depan publik. Makanya kan Rasul Paulus bilang, kalau nggak ada yang interpretasi, mendingan jangan. Karena orang nggak ngerti buat apa juga gitu. Tujuan kita kalau bersama-sama dengan jemaat adalah untuk membangun jemaat. Jadi lebih baik kita bernubuat aja, karena kita bernubuat dengan bahasa yang dimengerti. Tapi kalau misalnya kita dikasih karunia untuk berbahasa roh di depan orang, itu harus ada yang interpret, ada yang menerjemahkan gitu. Nah, pada saat Kisah Rasul 2, pada saat Pentakosta yang pertama, itu nggak ada yang terjemahin, tetapi Tuhan sendiri yang menerjemahkan. Tuhan sendiri yang membukakan telinga mereka sehingga mereka mengerti. Kayak tadi kita bahas ya. Jadi bukannya artinya mereka tuh berbicara dalam bahasa-bahasa lain secara bersama tiba-tiba semua ngomong semua bahasa, itu malah jadi keotik gitu kan. Tapi Tuhan justru ketika mereka berbahasa roh, itu Tuhan bukakan telinga masing-masing orang, bahkan mereka mengerti di dalam bahasa mereka. Nah, itulah yang namanya the gift of tongue di 1 Korintus 12, yang berbeda dengan doa bahasa roh untuk membangun kita, yang ada di Yudas 1 ayat 20 gitu kan. 1 Korintus 14 itu berbeda dengan the gift of tongue dari 9 karunia roh yang ada di 1 Korintus 12. Thank you, Dewi. Gitu. Kalau boleh sharing testimoni itu gini, waktu aku ikut discipleship training school itu waktu di Bali, kan kita itu waktu itu acara Paskah. Terus kita mau ngadakan kayak drama prosesi penyaliban Tuhan Yesus gitu Ya. di Pantai Jimbaran. Dan itu dari waktunya tuh kita mulai sore, maghrib lah gitu ya, maghrib sampai malam. Nah, pada saat tengah-tengah acara itu di pinggir laut itu bener-bener ada temen yang di
kayak digantung gitu di kayu salib gitu kan. Tiba-tiba tuh turun hujan, hujan deras tiba-tiba out of the blue. Terus namanya angin pantai waktu malam tuh kan ternyata dingin banget gitu. Dinginnya menusuk sampai ke tulang. Nah, itu tuh aku ngerasain banget. Dan pada saat bener-bener kita ngerasain loh, waktu kita speak Intang, badan kita tuh automatically tuh kayak langsung berasa anget, dan angetnya itu bukan anget kayak orang selimutin dari luar, bukan. Tapi hangatnya itu dari dalam perut itu naik ke atas, kemudian ke seluruh tubuh gitu, which is jari kaki, jari tangan yang tadinya dingin, itu bener-bener kita ngerasain, bener-bener hangat gitu. Jadi jadi sampai acaranya selesai dan hujan itu belum berhenti, itu kita nggak kedinginan. Itu which is buat gue ya, itu pengalaman yang luar biasa karena itu pertama kalinya aku ngerasain ternyata gitu loh. Itu yang aku rasakan juga gitu. Jadi kalau misalnya orang orang lain bilang ya bahasa roh itu nggak benar atau nggak perlu dan sebagainya, ya itu pendapat mereka. Tetapi ketika kita sudah tahu kebenaran dan kita mengalami sendiri, itu kita akan betul-betul bersyukur Tuhan kasih itu karunia itu betul-betul luar biasa. Jadi jangan sepelekan sih. Kalau kita sudah bisa juga, ya kita doa, perkatakan, lakukan itu gitu. Jangan disia-siakan gitu. Aku cuma mau nambahin tadi yang dari Trif, mau sharingkan aja pengalaman. Ini di dalam pelayananku ya. Mungkin Trif waktu itu juga ada beberapa yang kita layanin di ministry dan mereka dan yang kita layani itu semua dari background okumen yang berbeda. Beberapa orang yang denominasinya bukan denominasi gereja karismatik ya, yang percaya bahasa roh. Ya, pada saat kita ada acara itu pelayanan itu ya seperti ini ya, firman Tuhan disampaikan mengenai bahasa roh dan tadi yang seperti Rita sampaikan. Dan pada saat itu kita berdoa dan bagi mereka ya semua bawa dalam suasana doa penyembahan ya. Hanya worshiping and kita bilang kalau yang ada rindu untuk minta karena ya sharing yang disampaikan juga bahwa bahasa roh itu membantu kita saat kita lemah. Bahasa roh itu ada yang tadi disampaikan bahwa karunia bahasa roh itu yang disampaikan untuk seluruh di tengah jemaat, dan kalau speak intang untuk pribadi itu kita kita butuh untuk Roh Kudus membantu kita dalam berdoa dan kapan segala macam. Dan ada satu lady yang ya, ibu ini dia itu backgroundnya sama sekali tidak percaya dengan bahasa roh. Tapi pada saat dia mengikuti Esther Camp ini, dia ada kerinduan yang memang udah, dan memang aku juga salah satu mentornya dia. Dan dia ada kerinduan, dia selalu share bahwa dia tuh rindu kenapa ya kalau aku sering lihat kalian itu bisa nyembah, bisa sampai menangis, bisa ada berbahasa roh. Aku ingin mengalami seperti apa karena yang ya seperti yang dia sudah ditanamkan di pikiran itu seperti Dewi tadi bilang bahwa hanya karunia roh kudus itu berbahasa roh itu hanya karunia orang-orang tertentu yang bisa, dan saat ini udah nggak seperti dulu lagi gitu. Tapi pada saat dia ada kerinduan itu, di waktu dia menyembah ya, dia cuman menyanyi pujian penyembahan karena dia begitu rindu, itu kerinduan hatinya dia membuka. Kita kita terus bilang kalau ada rindu pasti Mbak bisa terima, dan Roh Kudus seperti terima anak minta sesuatu kepada bapaknya, bapak pasti beri yang terbaik. Apa yang kamu minta pasti kamu akan diberikan karena itu Roh Kudus itu Roh penolong. Akhirnya Roh Kudus yang membaptis dia, akhirnya dia mendapat, dan itu buat dia tuh satu hal yang luar biasa. Ini komplit banget paketnya. Dari Rita udah dijelasin semua gitu ya, dari revelation firman Tuhannya mengenai Roh Kudus, terutama tentang baptisan Roh Kudus. Kemudian tadi yang dari Devita juga dijelaskan, bukan dijelaskan, memberikan kesaksian ya orang-orang yang terima baptisan Roh Kudus gitu. Sebenarnya itu yang mau nextnya gitu kan. Aku percaya mungkin beberapa yang menonton ini gitu ya, dalam hati juga bilang, oh saya udah percaya Tuhan, saya udah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya gitu. Nah, tapi nih gimana supaya bisa dapat baptisan Roh Kudus? Kan itu pertanyaannya ya. Nah, tadi dari yang kesaksiannya Devita, tampaknya ada benang merah gitu. Yang benang merah yang saya lihat ada satu,
orangnya harus mau dulu, rindu kan, ada kerinduan gitu. Karena saat kita rindu, ya kita ingin kan, nah itu Tuhan tahu gitu, dan kita bilang sama Tuhan gitu kan. Terus yang kedua, ya lewat yang tadi Rita ajarkan, kita harus punya pengertian yang benar gitu. Apa itu baptisan Roh Kudus gitu kan? Apalagi tadi udah ditambahkan dengan firman Tuhan yang jadi dasar buat pegangan kita gitu. Lukas 11 tadi ya, ayat 11 sampai 13. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus pada mereka yang meminta kepadanya. Jadi udah jelas ini ayat pegangannya gitu. Percaya saat kita rindu, kita minta, pasti terima gitu. Nah, jadi itu sih yang aku mau sharingkan ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Oke, kita udah tahu, kita rindu, kita pegang firman Tuhan gitu kan. Nah, selanjutnya apa? Mungkin ya nanti kita bisa tambahkan. Tapi tadi dari penjelasan yang ada adalah ya kita yang semakin deketin diri sama Tuhan gitu kan. Nanti saat waktunya akan tiba itu ada juga kesaksian ya kayak tadi lagi penyembahan di kamar sendiri tiba-tiba turun gitu, dan juga bahkan ada yang dengan imannya aku sudah terima perkataan, sudah terima baptisan Roh Kudus gitu. Dia percaya malam itu dia terima, tapi nggak langsung keluar. Nah, setelahnya berapa hari kemudian itu baru keluar bahasa-bahasa rohnya gitu. Jadi imannya bekerja gitu ya, imannya diperlukan di situ. Nah, mungkin kita bisa tambahkan kalau ada hal-hal lainnya yang jadi pertanyaan teman-teman nih menjawab. Oke sih, gimana nih caranya gitu kan? Silakan Rita. Iya, thank you, Mei. Itu betul banget. Jadi kalau misalnya ada yang kepengen eh, terima baptisan Roh Kudus gitu ya. Ya satu, pastikan dulu bahwa memang kamu tuh terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau sudah itu ada kita perlu apa ya, metanoia ya, change of mind. Kalau misalnya sebelumnya kita misalnya bisa jadi ignorant atau bisa jadi kita dengar ajaran-ajaran yang salah gitu mengenai baptisan roh, mengenai bahasa roh gitu ya. Kita change your mind gitu. Jadi metanoia, dan kita tahu, kita betul-betul percaya Tuhan itu baik. Seperti Mei bilang, Tuhan itu sayang gitu. Tuhan Tuhan akan memberikan gitu. Jadi itu dulu gitu. Dan kalau udah ada itu, ada kemauan, ada baiknya kita ada orang yang misalnya bisa berbahasa roh, itu berdoa bersama-sama atau bernyanyi bersama-sama atau worship bersama-sama. Jadi itu mungkin akan lebih mudah gitu ya. Tapi bisa juga, misalnya dia misalnya dalam quiet moment sendiri, dia minta Tuhan gitu. Itu bisa juga gitu. Caranya bisa macam-macam. Tapi yang jelas, yaitu dia harus percaya dulu. Dia tahu Tuhan itu baik gitu. Dia berakar pada kasih Tuhan gitu. Karena itu akan lebih mudah buat dia untuk terima. Nah, setelah itu ya caranya gimana? Ya bisa penumpangan tangan orang lain gitu ya. Orang lain yang sudah punya baptisan Roh Kudus gitu, atau dia bisa sendiri atau dia bisa nonton gitu. Video-video kan sekarang juga banyak juga kan yang membahas mengenai baptisan Roh Kudus ini gitu. Jadi tapi yang jelas bahwa dia mesti punya hati yang benar dulu gitu. Kita juga jangan jangan mengejar karunia itu tetapi mengabaikan yang memberi, si pemberi gitu. Justru kita fokus kepada si pemberi, baru Tuhan itu akan kasih. Tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Bapa, kami mengucap syukur untuk anak-Mu yang Kau berikan buat kami, sehingga kami boleh menjadi orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Terima kasih juga Engkau sudah memberikan Roh-Mu untuk tinggal di dalam kami, dan Roh-Mu tidak akan meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Roh-Mu adalah jaminan untuk kami memperoleh bagian kami sampai selesai, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Roh Kudus. Dan kami percaya, Tuhan, Engkau sudah memberikan karunia yang terbaik, bahkan berdoa di dalam bahasa roh. Engkau berikan untuk semua anak-anak-Mu. Kami percaya, Tuhan. Dan ketika kami percaya, kami terima. Engkau memberikan, karena Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau memberikan hadiah yang terbaik. Engkau sudah memberikan anak-Mu. Apalagi yang Kau tidak berikan buat kami. Engkau sudah memberikan anak-Mu sehingga kami tidak akan pernah mati selama-lamanya. Dan Engkau memberikan kami, roh-Mu, supaya kami menjadi pemenang. Kami lebih dari pemenang oleh Kristus yang sudah menang. Roh-Mu yang tinggal di dalam kami lebih besar dibanding roh lain ada di bumi ini. Ajar kami untuk senantiasa memandang pada Kristus. Ajar kami untuk terus dituntun oleh roh-Mu. Roh Kudus, Engkau yang bertahta, Engkau yang berkuasa atas tubuh jiwa roh kami. Dan biarlah ajar kami untuk memiliki kerendahan hati, untuk senantiasa mau diajar, dituntun oleh Engkau sendiri, Roh Kudus. Karena Engkau tahu apa yang terjadi di depan kami.
Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyediakan yang terbaik. Engkau memberikan rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Ajar kami Tuhan untuk juga menghargai semua karunia yang Kau berikan pada kami. Juga bahkan bahasa roh ini, ajar kami untuk memakai juga. Ketika kami memakai apa yang Kau berikan buat kami juga memuliakan Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Roh Kudus, Engkau memberkati kami dan seluruh keluarga kami. Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu, memberikan pada kami kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan berikan pada kami damai sejahtera-Mu. Kasih-Mu Bapa, kasih karunia-Mu Tuhan Yesus, menyertai Roh Kudus, menyertai kami sekarang dan selama-lamanya, dan juga setiap orang yang ingin memiliki kerinduan untuk berbahasa roh. Engkau sendiri yang memberikan Bapa, Kau sendiri yang melihat hati setiap orang. Kau juga memberikan, karena itu adalah anugerah yang Kau berikan. Ketika kami percaya, Kau juga memberikan roh-Mu. Kau memberikan alat, weapon yang terbaik untuk mengalahkan roh-roh lain di bumi ini, karena Roh Kudus-Mu yang di dalam kami lebih besar dibanding roh lain di dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Why to the Jew first? And that's part of the mystery that Paul is referring in chapter 11 and other chapters in other letters when he's talking about the mystery of Israel and the church. Because if you noticed, there's only two kinds of people in Paul's letters. There's Israel and the Gentiles. He doesn't mention any other people group. Halo semuanya, salam sejahtera dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.